Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zeki Ramadhani dari kelas 2 SID. Di sini saya akan membahas laporan pertemuan yang ketiga. Jadi yang pertama itu kita akan membahas version control system. Version control system adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan dan melacak setiap perubahan pada kode program dari waktu ke waktu. Dengan ini kita tidak perlu repot membuat backup project dalam bentuk file zip setiap saat, karena perubahan bisa dipulihkan kembali kapan saja saat dibutuhkan. Selanjutnya itu kita akan ke bagian Git. Pengertiannya itu, Git adalah salah satu sistem version control yang dibuat oleh Linus Torvalds, pencipta Linux pada tahun 2005 dan sampai sekarang masih menjadi yang paling populer. Selanjutnya kita akan ke penerapan Git. Kita akan menginstal Gitnya terlebih dahulu melalui link ini. Di sini karena saya memakai Windows, jadi kita akan milih Windows. Tapi sebelumnya itu saya sudah menginstal Git. Nah, di sini kita bisa memastikan Git ini berhasil terinstall atau tidaknya itu di terminal dengan cara ketik git min version. Tapi di sini karena kita membuat folder baru sesuai project, jadi kita akan ke ini ya dulu. Laragonnya saya sudah aktif. Langsung ke Visual Studio. Jadi kita akan membuat folder barunya. Sini kita ubah karena project saya pertanahan, jadi di sini saya akan membuat folder jadi di sini saya akan membuat project barunya pertanahan gas. Langsung enter. Di sini agak lumayan lama, apalagi kalau jaringannya itu kurang bagus. Nah, pas pula jaringan saya ini kurang bagus. Nah, jika berhasil dia tampilannya akan seperti ini. Nah, ini don. Nah, selanjutnya kita akan ke Visual Studio Code. Kita akan membuka project barunya, folder baru. Ya, jadi kita nah di sini pertanahan quiz. Select. Nah, di sini langsung kita akan kita berhasil tadi membuat folder barunya sesuai dengan nama project. Jadi nama project saya itu pertanahan gas. Tadi kita telah menginstal Gitnya, ya. Kita bisa memastikan Git berhasil terinstall atau tidaknya dengan cara di terminal ketik git min version. Sebelumnya itu kita di sini kita mengubah yang dari sebelumnya itu tadi apa gitu. Kita ubah jadi MySQL, terus di sini di bagian database ini kita arahkan ke pertanahan gas. Selanjutnya kita akan arahkan ke terminal, terus terminal. Nah, di sini kita akan mengetikkan php artisan serve. Nah, di sini telah berhasil, berarti langsung kita akan ke selanjutnya kita akan ke php artisan migrate. Nah, tadi sebelumnya itu saya telah mencoba PHP Artisan Migrate.
dia akan muncul yaitu pilihan yes or no. Jadi kita akan memilih yes langsung. Terus di sini kita tadi ingin mengecek Git ya. Ingin mengecek Git dengan caranya dengan cara Git min version. Nah, di sini akan menampilkan Git yang telah berhasil kita install tadi, Git versi 2.5 Windows. Selanjutnya itu kita akan mencoba mana tadi? Kita akan mencoba Git init. Buka project di VS Code-nya, lalu jalankan terminal. Setelah itu ketik perintah git init untuk memastikan Git sudah aktif. Coba jalankan Git status. Nah, di sini kita akan mencobakan terlebih dahulu Git initnya, Git init. Selanjutnya Git status. Nah, tadi di sini saya telah kenapa warnanya berubah jadi warna hijau? Banyak juga ya. Tadi sebelumnya itu status saya itu tadi berwarna merah. Kenapa berubah jadi warna hijau? Karena di sini saya telah mencoba ini git add. Setelah mencoba git add titik ini, barulah dia berubah menjadi warna hijau. Jika menampilkan on branch master ini berarti kita telah berada di branch utama bernama master. Terus no commit yet ini berarti belum ada commit yang dibuat sama sekali tadi. Jika Git berhasil diaktifkan di dalam folder project, maka akan muncul folder baru bernama Git. Folder ini tersembunyi secara default karena diawali dengan titik. Jadi kita bisa munculkan dengan mengaktifkan opsi tampilkan file tersembunyi, tapi dia agak ribet gitu. Jadi kita akan skip. Kita akan lanjut ke git add tadi. Git add di sini karena saya tadi telah mencoba git add ini, terus dia akan git add ini mengubah yang tadi sebelumnya itu warna merah tadi. Nah, yang tadi sebelum tampilannya ini jadi sebelumnya itu warna merah. Setelah kita mencobakan git add ini, dia akan mengubah menjadi warna hijau seperti ini. Dia akan jadi lebih rapi gitu ya. Nah, note titik artinya ini semua file untracked akan langsung masuk ke staging area. Kalau kita ingin milih file tertentu, cukup tulis nama file beserta lokasinya. Contohnya ini seperti ini, git add titik /f terus http di sini. Tapi kita tidak akan mencobanya karena ribet di sini ya. Setelah itu coba lagi status working directory dengan perintah git status. Dia akan menampilkan di sini. Ini tampilan git statusnya itu. Dia akan menampilkan warna hijau ini. Selanjutnya itu git reset. Jika ingin membatalkan file, kita bisa menjalankan git reset ini. Sebenarnya opsional, jadi kita tidak akan mencobanya. Kita akan langsung ke konfigurasi identitas username dan user email. Di sini kita akan memberikan identitas user yang akan melakukan perubahan pada repo kita dengan cara kita jalankan perintah berikut. Nih, untuk setting username kita langsung ke git config min local username terus nama kita. Ini saya akan sign. Setelah itu kita akan men-setting bagian user email.
Jadi tadi saya telah mencoba yang git config min lokal, tapi tidak muncul nama saya. Ini buktinya. Aduh, banyak lagi. Ini git ini global. Nah, git config min lokal username Vera, terus git config min lokal username user email Vera 24si. Tapi di sini hasilnya tidak muncul. Jadi saya memakai yang git git config min global. Nih, git config min global. Barulah dia muncul nama saya di sini. Nah, username Vera dan user email Vera 24si. Setelah kita mencoba konfigurasi identitas username dan user email, kita akan lanjut ke git commit. Git commit setelah semua file masuk ke staging area, selanjutnya ialah menyimpan perubahan tersebut ke local repository yang disebut proses commit. Jadi kita akan menjalankan perintah git commit min m, terus ketik comment ya, kalau nggak salah namanya. Nah, kita di sini copykan saja langsung. Nah, di sini berarti komen kita telah tersimpan. Nih, saat ini working directory sudah bersih dari untracked file ataupun new file. Artinya semua perubahan sudah dicatat nih sini. Master room commit, first commit. Nah, dia di sininya jadinya tidak ada yang hijau-hijau lagi. Nah, di sini git status. Coba dulu sekali. Git status. Setelah git commit, kita akan mencoba git log. Jadi git log ini untuk melihat riwayat commit yang sudah kita lakukan dengan jalankan perintah git log. Riwayat commit juga bisa ditampilkan lebih ringkas dengan git log min online. Kita coba git log. Nah, di sini nih Vera 24si, terus ini tanggalnya 28 September first commit. Jadi setelah git log kita akan mencoba yang ini, git log min online. Kopikan aja langsung. Selanjutnya kita akan mencoba yang git checkout. Jadi git checkout ini digunakan untuk melihat versi aplikasi sesuai dengan ID commit yang dipilih. Pertama kita akan mencoba yang cek ID commit yang diinginkan. Jalankan git log min online untuk melihat ID commit yang telah dilakukan sebelumnya. Nih, saya tadi telah mencoba yang git log min online. Nah, jadi head ini menunjuk ke master, artinya kita sedang ada di commit terbaru. Nah, selanjutnya kita akan ke git checkout commit min ID. Jadi kita akan menjalankan yang ini git checkout sesuai yang ada kita ini. Punya saya mana ya? Jadi tadi saya kan telah mencoba yang git log min online. Jadi ini adalah ID saya. Jadi gunakan git checkout dengan ini 1E F556F. Maka seluruh kode akan kembali ke versi saat kita melakukan commit dengan pesan first commit. Selanjutnya git checkout master. Untuk kembali ke commit terakhir versi terbaru, cukup jalankan git checkout master. Kita kopikan saja langsung. Already on master.
Selanjutnya passing data. Jadi passing data itu proses mengirim data misalnya dalam bentuk array dari controller ke view supaya bisa ditampilkan di Blade. Yang pertama itu kita akan membuat controller baru. Jadi kita ketik di terminalnya php artisan mana tadi? php artisan make controller. Saya kopikan saja langsung. Tunggu, tadi saya masukkan resource-nya berada di sini ya. Ini view. Nah, enter. Nah, di sini telah berhasil controller baru yang saya buat. Selanjutnya membuat route yang mengarah ke pertanahan controller, function index. Jangan lupa import class controller. Ternyata di proses ini saya sudah mencoba untuk menampilkan tampilan akhirnya, tapi error. Padahal saya telah mengikuti alurnya. Kenapa bisa error? Karena ada bagian yang tidak menyambung antara controller, root, dan view. Misalnya saya sudah membuat file baru di view, tapi di controller saya tidak memanggil dengan benar, atau di root itu salah menulis nama fungsi yang harusnya dipanggil. Jadi sistemnya bingung, makanya terjadi error. Jadi tadi kita kan telah membuat controllernya. Jadi di sini saya telah membuat nama controller saya yaitu pertanahan controller. Nah, ini merupakan isi dari controller yang saya buat. Jadi di sini kita menyesuaikan data-data yang telah sesuai dengan project kita sendiri. Setelah membuat controller, kita akan membuat view-nya ini. View di resource ini, terus ke view-nya, terus kita membuat file baru. Jadi di sini nama file baru saya itu ya namanya pertanahan Blade PHP. Nih. Nah, ini merupakan isi dari pertanahan Blade PHP tersebut. Nah, di sini saya menyesuaikan isi data-datanya. Setelah itu kita akan ke roads. Nah, di sini web PHP. Nah, di sini kita akan memanggil untuk memanggilnya ini di sini use ya apa gitu. Controllers, jangan lupa pakai S. Tadi soalnya saya telah mencoba tidak memakai S, itu hasil tampilannya itu menjadi error. Setelah itu memanggilkan ini pertanahan controllernya yang telah kita buat. Terus di sini kita membuat root get pertanahan control. Nah, jadi nanti kita untuk mencari untuk mencari tampilannya untuk menampilkan tampilannya itu kita ketik ini pertanahan nih. Nah, tadi saya telah mencoba menampilkannya nih. Ini slash pertanahan. Nah, ini merupakan hasil dari apa tadi namanya tuh? Nih, hasil dari passing data tersebut. Nah, ini merupakan tampilan akhirnya. Selesai. Nah, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.